Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian. Puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Begitu juga saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang berada di rumah, yang masih ibadah dari rumah menyaksikan streaming khotbah kita YouTube GKT Raja Adam. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan baru, bulan September, yang artinya kita memiliki tema yang baru, topik yang baru dalam satu bulan ini. Dalam September ini ada 4 minggu, yang artinya kita akan memiliki 4 seri. Dan di bulan September ini gereja kita akan belajar mengenai anak muda untuk Tuhan, atau Youth for Christ, ya, anak muda untuk Tuhan. Kenapa ini sangat penting? Karena generasi-generasi muda adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Injil, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam 4 seri di bulan September ini, kita akan melihat banyak bagaimana anak-anak muda di dalam Alkitab, bagaimana Alkitab bercerita mengenai anak muda. Mari kita belajar. Dalam seri pertama ini, tema kita adalah anak muda yang kuat dan teguh. Nah, itu dia yang pertama. Anak muda yang kuat dan teguh. Kenapa? Karena cenderung anak muda diidentikan dengan lemah, ya kan? Karena cenderung anak muda tidak bisa berdiri teguh, selalu goyang ke sana kemari, lemah. Maka itu gereja kita pada seri pertama ini akan belajar tentang anak muda yang kuat dan teguh. Mari buka kitab kita. Seperti biasa kita akan belajar, gereja kita akan belajar, kita akan menggali kebenaran firman pada seri pertama ini tentang anak muda untuk Tuhan. Mari buka kitab kita dari kitab Yosua pasal 1. Kitab Yosua pasal 1 ayat 7. Satu ayat yang akan kita baca dan kita gali latar belakang konteksnya. Yosua pasal 1 ayat 7. Sudah dapat ya? Yang di rumah juga buka kitabnya, sediakan pulpen supaya kita menggarisbawahi, mencatat kata-kata penting dan kita gali lebih dalam firman Tuhan hari ini. Yosua pasal 1 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita mulai dengan latar belakang konteksnya, teman-teman. Yosua. Siapa Yosua? Seharusnya sudah bacalah, karena kisah Yosua itu ada di kitab, mulai dari dia keluaran nanti sampai di kitab Yosua ini. Di mana kita tahu Yosua adalah abdi Musa, betul ya? Dia selalu berada di sisi Musa. Kalau mau kita bilang dia kayak tangan kanannya Musa. Dan kita tahu Yosua adalah salah satu orang selain Kaleb yang yakin dan percaya bahwa mereka bisa menduduki tanah Kanaan. Betul ya? Ketika pengintai dilepas, ada 12 pengintai yang dilepas Musa, 10 orang balik dengan ketakutan. Aduh, kita nggak bisa mengalahkan tanah itu. Aduh, kita nggak bisa melawan mereka. Mereka itu orang yang besar-besar. Kita ini seperti belalang. Tapi Kaleb dan Yosua datang memberitahu, maju, kita pasti bisa merebut tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Ayo maju, karena Tuhan menyertai kita. Kaleb dan Yosua adalah orang yang terpercaya, yang memiliki iman yang luar biasa, percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Nah, makanya kalau kita lihat dari ayat 1, perhatikan Alkitabnya, latar belakangnya sesudah hamba Tuhan Musa mati, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, seberanglah sungai Yordan ini, maka tanah ini akan kuberikan kepadamu. Luar biasa. Kita tahu Musa di kitab Ulangan terakhir mati, selesai. Setelah dia menyampaikan pidato terakhirnya, akhirnya Allah menunjuk siapa? Yosua. Perhatikan ayat 5. Apa yang dikatakan Allah kepada Yosua? Ayat 5. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Allah luar biasa. Seperti aku menyertai Musa yang hebat itu, yang luar biasa dipakai Tuhan itu, aku juga akan menyertai engkau Yosua. Oke? Perhatikan ayat 7. Kita mulai supaya kita tahu apa yang terjadi sama Yosua, ya. Coba lihat ayat 7.
Kata pertamanya apa? Hanya. Berarti ada apa? Ada perintah dan syarat. Betul? Hanya. Ini seperti bilang, kamu tuh baik, kamu tuh cantik, tetapi ya, Allah bilang gini, aku menyertai kau Yosua, aku tidak akan meninggalkan kau dan tidak akan membiarkan kau. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku akan menyertai kau. Hanya. Ada apa? Ada apa di sini? Kita lihat kalimat selanjutnya ayat 7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi sama Yosua? Kenapa ada syarat dan perintah diberikan Allah? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bahkan ini kalimat kedua. Karena lihat ayat di atasnya ayat 6, Allah sudah berkata setelah dia berkata akan menyertai Yosua, lihat apa yang dikatakan ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pertama, ayat 7 yang menjadi ayat kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sungguh-sungguh. 2 kali. Dan bahkan tahu sampai berapa kali teman-teman? 3 kali. Perhatikan ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Ternyata Yosua minder. Ternyata Yosua merasa nggak layak gantikan Musa. Teks Alkitab nggak mencatat berapa umur Yosua di sini. Tapi satu yang saya pasti katakan, Yosua merasa dirinya tidak berpengalaman memimpin jutaan orang. Anak-anak muda, sering sekali kita minder dalam melakukan suatu hal. Apalagi dituntut itu hal yang besar. Betul ya? Gak usah yang besar. Disuruh mandohat atau mandohara ngomong di depan keluarga kalau ada acara atau pesta, atau disuruh buat doa, minder kita. Janganlah, yang lebih tua lah. Masa kami yang muda, yang lebih tua. Padahal memang ketakutan. Padahal itu hanya ngomong dan doa, tapi udah ketakutan. Ini memang menjadi pribadi anak muda yang selalu minder, kecut hati, tawar hati kata Allah. Sampai 3 kali Allah bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hati. Dari kalimat awal di ayat 7 ini apa poin pertama yang kita dapat? Subtema untuk menjadi poin yang kita catat adalah bagaimana menjadi anak yang kuat dan berdiri teguh. Bagaimana menjadi anak muda yang kuat dan berdiri teguh? Pertama, percaya Tuhan memampukan dan menyertai engkau. Itu benar. Ayat 7 ini tidak akan bisa berdiri, tidak ada ayat kelima tadi, di mana janji Allah berkata, sebagaimana aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau Yosua. Percaya Tuhan memampukan dan menyertai engkau. Itu poin pertama, bagaimana menjadi anak muda yang kuat dan berdiri teguh. Kalau kau percaya kepada dirimu sendiri, hancur. Nggak ada yang bisa diandalkan dari anak muda. Kenapa? Emosi belum stabil. Betul ya? Kita ini kan gak jelas anak-anak muda. Makanya ini juga yang dialami Yosua. Bagaimana mungkin aku bisa menggantikan Musa yang dia dipakai sangat luar biasa? Yang udah pernah ketemu dengan Allah, yang udah pernah berbincang-bincang di atas gunung Sinai sampai diberikan 2 buah batu. Aku apalah? Kecut, tawar hati. Sampai 3 kali Allah berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hati. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan menyertai dan memampukan kita. Itulah Immanuel. Kita gampang kali ngomong di Natal Immanuel. Tapi kita nggak tahu artinya. Immanuel artinya El dan Imanen, Allah yang begitu jauh dari sorga mau turun ke bumi dekat sama kita karena Dia menyertai kita. Makanya Immanuel, Tuhan menyertai kita. Allah yang dari singgasana surganya mau turun ke bumi lahir di Palumadi, itu Natal Yesus Kristus. Dia mau menyertai kita. Kalau sudah Allah yang menyertai kita, apa yang buat kita lagi kecut? Apa yang buat kita minder? Apa yang buat kita takut? Padahal kalau nyanyi di gereja sok kita kan, soalnya kita nyanyi di gereja apa itu? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jelah. Tapi kalau ada masalah di kuliah, ada masalah di sekolah, ada masalah di kantor, disuruh kita ngomong, ketakutan. Disuruh kita memimpin, ketakutan. Bahkan ada banyak anak muda yang sebenarnya dia pintar ya, berprestasi, benar ya, pekerjaannya bagus. Disuruh naik jabatan, megang satu tim, dia nggak mau. Karena merasa belum layak. Kalau Tuhan bersamamu, engkau sudah pasti dilayakkan. Ayo, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memampukan kita.
Seakan-akan Tuhan mau bilang gini, Yosua, jangan kecut, jangan tawar hatimu. Kenapa? Aku yang menyertai Musa, yang kau lihat tuh, aku memberikan 10 tulah kepada Mesir tuh. Sungai Nil jadi darah, lalat pikat, nyamuk, anak sulung Mesir mati, menyeberang laut Teberau, tiang awan, tiang api, roti mana dari surga. Itu kulakukan untuk Musa, akan kulakukan juga dan kusertai engkau. Ingat ya? Itu artinya kita percaya dan kita bisa kuat dan berdiri teguh karena bukan kuat dan gagah kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena uang kita, tapi Allah yang memampukan dan menyertai kita. Itu poin pertama. Sampai 3 kali Yosua diingatkan Tuhan, diingatkan Allah, ayo kuatkan dan teguhkanlah hati. Ada banyak yang berkata, kenapa ya nama kitab ini namanya Yosua? Sedangkan Musa, pemimpin besar Israel yang sampai sekarang namanya sangat diakui di Yerusalem, di Yahudi, namanya bukan nama dia, padahal katanya dia yang menulis Kejadian sampai Ulangan. Kenapa Yosua hanya satu kitab, ceritanya singkat, nama dia? Apakah Yosua lebih hebat dari Musa? Jelas tidak. Karena kita tahu pun arti nama Yosua adalah Yahweh yang menyelamatkan, Yesua yang artinya sama dengan nama Yesus. Allah yang menyelamatkan, artinya nggak ada sedikit pun jasa Yosua untuk membawa Israel menduduki tanah Kanaan. Allah yang membawa, menyertai dan membuat mereka menduduki tanah Kanaan. Allah yang membawa Musa, memanggil Musa untuk membawa Israel dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Semua pekerjaan Allah. Maka itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena Allah bersama. Itu poin pertama. Teman-teman Bapak Ibu Saudara, ya anak muda, jangan minder, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau Tuhan bersamamu, kalau kau memang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, mau itu di pekerjaan, mau itu di sekolah, pasti kau diangkat Tuhan untuk memimpin atau memberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Bukan untuk menunjukkan kau hebat, bukan, untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Itu dia yang benar. Kita lihat kalimat selanjutnya. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Garis bawahi kalimat bertindaklah hati-hati. Itu yang pertama. Garis bawahi kalimat akhirnya sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu. Apa hukum yang diperintahkan? Hukum Taurat. Jelas sih. Pegangan orang Israel itu hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara perlu tahu, itu Kejadian sampai Ulangan. Ini pegangan dari perintah-perintah Musa, termasuk 10 perintah yang diberikan Allah melalui 2 loh batu kepada Musa. Itu pegangan mati bagi mereka. Apa yang harus dilakukan dengan seluruh hukum itu? Bertindaklah hati-hati. Tahu nggak poin kedua? Bagaimana anak muda supaya kuat dan berdiri teguh? Hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kita harus bertindak hati-hati karena kita dituntun oleh ini, Alkitab. Nah ini dia. Pertama, kita tadi sudah percaya Allah yang memampukan, Allah yang menguatkan, Allah yang menyertai kita. Tapi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, lihat dong, kekuatan Allah dalam Injil, kekuatan Allah dalam firman ini. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum itu. Jelas. Seakan-akan Allah mau bilang sama Yosua, jangan kecut, jangan tawa, aku menyertai. Tapi apa yang dilakukan atau ditulis Musa, apa yang sudah diberikan kepada Musa, harus kau dengar, harus kau lakukan. Bertindaklah hati-hati. Maka yang jelas dikatakan selanjutnya di ayat 8 ya, di bawahnya ayat 8 ya, ayat 8. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan. Tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau beruntung. Yang pertama, sebelum bertindak hati-hati, anak muda supaya hidup dituntun firman Tuhan, renungkan dulu siang dan malam. Yang menjadi masalah, mau gimana kita bertindak hati-hati Pak Pendeta? Membaca aja nggak pernah. Nah ini nih masalah anak muda. Ini masalah anak muda yang berulang kali saya khotbahkan ya. Kalau baca buku rajin, baca novel langsung habis, baca majalah apapun semangat, baca Alkitab enggak. Jelaslah
Kelakuan kita nggak beres anak muda. Nggak mungkin kita bertindak hati-hati. Kenapa? Merenungkannya aja nggak tahu. Siang dan malam, bukan berbicara siang buka Alkitab, malam buka Alkitab, bukan ya. Siang dan malam artinya waktu yang kontinuitas, terus-menerus, setiap hari. Itu harus kau lakukan. Bagaimana kita dituntut firman Tuhan untuk bertindak hati-hati kalau kau nggak pernah merenungkannya siang dan malam? Ayo renungkan dulu, anak muda juga baca Alkitab. Makanya banyak gereja membuat gerakan apa? Gemar membaca Alkitab, benar ya? Gereja kita juga sebagai gereja yang belajar, gereja yang memulihkan, harus back to Bible. Dalam setiap program kita, mau itu di Instagram, di YouTube kita, back to Bible. Bahkan program itu kita hanya Alkitab, sholat, skriptura. Hanya ini pedoman anak muda. Gereja kita GKT Raja Daud tidak akan pernah menghibur anak muda dengan segala bentuk penyembahan-penyembahan, dengan segala bentuk motivasi-motivasi, dengan segala bentuk games-games. Enggak. Kuno Pak Pendeta, membosankan. Enggak ada cara lain. Mau berhasil seperti Yosua, seperti Musa, nih. Hidup dituntun sesuai dengan firman. Berulang kali saya memberikan contoh seperti apa kata pemazmur. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kok orang Kristen sering baca itu, tapi berani keluar dari rumah bangun pagi nggak baca Alkitab. Ya gelap jalannya. Anak muda berani berangkat sekolah, kuliah, kerja, nggak pernah baca Alkitab. Hanya ngejar deadline, ngejar meeting, nggak pernah baca Alkitab. Gelap. Nah, kita nggak pernah nyadarinya. Yang mana muda ini fokusnya memang happy duniawi. Padahal di sini jelas, setelah Allah menyertai Yosua, dia berkata bertindak hati-hati. Apa maksudnya bertindak hati-hati, teman-teman? Jelas bahwa ketika duniawi menawarkan segala sesuatu yang enak, tapi firman Tuhan menjaga itu, mengkeep kita supaya kita hati-hati. Bahwa itu bukan pekerjaan yang dilakukan oleh anak Tuhan. Bertindak hati-hati. Jelas Yosua dalam merebut tanah Kanaan. Ingat ya, tanah Kanaan bukan tanah kosong. Banyak bangsanya dan banyak bangsa menyembah berhala dan aturannya nggak ada. Main bunuh-bunuh, hajar-hajar. Maka sesuai dengan firman Tuhan mereka menjadi bangsa yang kudus. Makanya Israel bangsa yang dipilih, yang dikuduskan Allah, terpisah dengan bangsa-bangsa lain. Karena mereka diberikan hukum Taurat, mereka disertai Allah yang satu, Allah yang asli, Yahweh. Makanya bertindaklah hati-hati. Jelaskan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Musa pun dalam membawa Israel keluar dari tanah perbudakan, dia hanya mendengarkan apa kata Tuhan. Apa yang difirmankan Allah, bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Nabi-nabi dalam perjanjian lama nggak akan berani bernubuat kalau Allah nggak berfirman kepada mereka. Bertindak hati-hati. Makanya banyak di perjanjian lama nabi-nabi yang dipilih Tuhan dipakai untuk menghajar nabi-nabi palsu. Karena nabi-nabi palsu ini melakukan nubuatan bukan sesuai dengan perintah Tuhan. Makanya anak Tuhan, anak muda, kalian harus bertindak hati-hati di mana? Kantor, keluarga, sekolah, kuliah, pacaran, pernikahan, semua harus sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kalau itu sudah kau lakukan, kau akan kuat dan berdiri teguh. Saya tidak bilang kau pasti berhasil, enggak. Kau pasti nomor 1 di kantormu, enggak. Kau pasti terpintar di sekolahmu, bukan. Kau kuat, berdiri teguh. Kau pasti beda mentalnya dengan anak-anak muda yang lain atau anak-anak muda di luar Kristus. Beda. Pasti kelihatan mental kita. Karena kita hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Bertindak hati-hati. Ya. Ini sama dengan seperti kata Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Work out, bukan work in ya. Karena keselamatan itu Tuhan yang berikan. Bukan karena kau mengerjakan baru kau dapat keselamatan, enggak. Ini work out, keluar dengan takut dan gentar. Enggak main-main. Anak-anak muda sering sekali enggak takut dan gentar menjalani hidup kekristenan. Tapi Paulus bilang harus takut dan gentar. Bagaimana dengan takut dan gentar? Ya sesuai dengan tertulis firman. Kalau firman bilang jangan. Kalau firman bilang begini ya lakukan. Kalau firman bilang itu dosa ya jangan lakukan. Simple. Itu yang harus kita lakukan di sini. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman. Poin ketiga, kita lihat kalimat terakhir. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Garis bawahi kalimat, janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tahu nggak poin ketiga? Simpel kali dari kalimat ini. Apa poin ketiga anak muda? Jangan labil. Nah itu dia. Ini menjadi problem utama anak muda. Yang benar, aku ya. Saya pun mengakuinya. Karena saya pun pernah muda dan masih muda. Jiwa labil ini selalu ada. Janganlah kau menyimpang ke kanan ke kiri. Kan jelas tuh. Labil, goyah, gak berdiri teguh dia. Padahal Allah sudah mengingatkan sampai 3 kali. Berdiri teguh, kokoh, kuatkan hatimu, teguh. Labil. Ini penyakit kita ini anak muda. Sebentar semangat melayani Tuhan. Waduh. Ada masalah dikit, malas melayani Tuhan. Sebentar semangat baca Alkitab. Seru ya Alkitab ternyata begini ya. Googling sana sini untuk cari artinya, tafsirannya. Semangat. Ada masalah dikit. Entah itu di sekolah, entah itu diputusi pacar. Jatuh. Labil. Sebentar semangat posting penginjilan di media sosial, Instagram, Facebook dan lain-lain. Ada masalah dikit. Jatuh. Ini kayak Romi, labil. Semangat ke gereja, dipuji pacar, berantem sama keluarga, berantem sama orang tua. Malas. Ini penyakit kita anak muda. Makanya Allah berkata kepada Yosua, aku tahu kan kau memang tidak berpengalaman. Kau bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Fokus sesuai dengan tuntunan firman. Poin kedua tadi, gak usah ke kiri kanan. Mau dihasut apapun gak usah. Fokus. Ada masalah? Iya, fokus. Ini sama seperti yang Yesus bilang. Tahu nggak syarat mengikut aku apa? Kata Yesus. Sangkal dirimu, 1. Pikul salibmu, 2. Ketiganya ada sebenarnya. Lalu mengikut aku. Tahu nggak kenapa ini ada kata lalu mengikut aku? Karena dipikul salib, syarat kedua setelah sangkal diri, ini yang paling berat. Kita sering jatuh, benar ya? Kita pasti jatuh, karena salib itu adalah beban pergumulan hidup. Kita jatuh, tapi kalau nggak fokus kau mengikut dia di depanmu, engkau akan menyimpang ke kanan, ke kiri. Ini yang disebut Kristen suam kuku. Makanya bilang Yesus itu 3 sebenarnya syaratnya. Orang selalu bilang 2, saya 3. Karena sangkal diri pikul salib, nggak fokus ngikut dia, engkau moleng. Sama seperti kalau kita lihat tukang beras ya, ibu-ibu belanja ke pasar, beli beras yang sampai besar itu, tukang angkat berasnya itu ngikutin siapa? Ibu itu dong, biar dibawa ke mobil kan, berasnya kan. Coba dia ngoleng, lihat cewek seksi di kanan. Tuh Mak, bisa dia ngoleng jatuh ketimpa beras. Fokus sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Jangan ngoleng, menyimpang ke kanan dan kiri. Yuk anak muda, saya bilang gini karena saya juga labil dulunya, karena saya juga muda. Tapi sekarang saya mengusahakan betul-betul karena sesuai dengan firman Tuhan, kita nggak boleh lagi. Apapun masalah kau, tetap melakukan pemberitaan Injil. Apapun masalah kau, tetap pegang teguh kebenaran. Apapun masalah kau, tetap melayani Tuhan. Ini banyak ada anak muda ya, rajin pelayanan di mimbar. Ada masalah, tinggalin. Nah, banyak lah, kita nggak usah munafik lah. Kasus banyak kali gitu. Dulu dia anak pelayanan kan, aku udah berhenti jadi anak pelayanan. Alamak, ada pula kata pensiunnya pelayanan. Ada pula berhenti. Iya sering itu karena labil. Bagus nggak usah pelayanan dulu, tanya dulu hatimu layak nggak untuk pelayanan atau enggak. Jangan mau cari happy. Kenapa Allah bilang jangan menyimpang kanan kiri? Ada tujuannya. Kalimat terakhir, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini sama dengan diulangi di ayat 8-nya. Seperti tadi di ayat 9-nya, ayat 8 dikatakan seperti ini. Bertindaklah hati-hati, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan engkau. Apa maksudnya? Bukan untuk dapat duit ini, bukan untuk kau sukses. Apa maksudnya? Yosua berhasil menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Yosua berhasil mengalahkan banyak bangsa di tanah itu. Itu artinya berhasil dan beruntung di sini. Mereka berhasil mengalahkan banyak bangsa. Tentunya dari poin pertama, karena Allah yang melakukannya, Allah yang menyertai. Mereka beruntung mendapati tanah Kanaan. Ini dia. Kalau kalian tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, anak muda, kalau kalian tidak labil,
bukan kalian beruntung jadi sukses di pekerjaan kalian, bukan itu, bukan. Tapi supaya kalian berhasil menyenangkan Tuhan, karena kalian makin yakin bahwa pekerjaan itu dari Tuhan. Anak muda yang pelayanan di mimbar, di gereja-gereja, bukan supaya kalian dapat PK besar, bukan beruntungnya itu di sini, tapi supaya kalian yakin pelayanan yang kalian lakukan pun dari Tuhan. Dan kalian yakin dan percaya pelayanan yang kalian lakukan sesuai dengan apa kata Alkitab. Itu kebahagiaan dan keuntungan yang luar biasa. Sama seperti Yosua akhirnya berhasil menduduki tanah kanan. Kebahagiaan yang luar biasa bagi orang Israel. Tapi apa kata kuat dan gagah Yosua? Enak aja. Orang dia takut gini sampai 3 kali nasihati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Semua Allah yang kerjakan. Yang pertama, bagaimana anak muda yang kuat dan berdiri teguh? Poin pertama, Bapak Ibu Saudara teman-teman, percaya Tuhan yang memampukan dan menyertai. Yang kedua, hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati. Dan yang ketiga, jangan labil menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sering sekali orang Kristen, khususnya anak perempuan, anak-anak muda perempuan, pacaran sama yang seiman, happy, putus. Akhirnya pacaran atau suka sama yang beda iman, happy. Dan terakhir dia bilang, lebih enak rumput tetangga Pak Pendeta daripada rumput sendiri. Labil. Padahal dulu waktu pacaran seiman dia bilang ini dari Tuhan. Sekarang udah pacaran nggak sama seiman, dia bilang lebih enak ini Pak Pendeta. Jangan. Gak bisa gitu. Jangan menyimpang ke kanan kiri. Bagaimana cara tidak menyimpang ke kanan kiri? Hiduplah sesuai dengan tuntunan firman. Saya mau katakan di satu sisi, Kristen memang eksklusif. Gereja kan eksklusif. Kita dipanggil dari dunia yang gelap masuk ke terang. Ini kita eksklusif loh. Nggak boleh sama dengan kebaktian, nggak boleh sama dengan kegiatan orang-orang dunia di luar sana. Tapi ketika kau keluar dari gereja, menjadi Kristen yang sungguhnya, engkau nggak eksklusif lagi. Dipanggil dari kegelapan masuk ke terang, membawa terang kepada dunia yang gelap. Oleh karena itu, bagaimana untuk mencerminkan Kristen yang eksklusif tapi tidak eksklusif? Kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, mengikuti apa mau dunia. Anak muda, jangan ikuti apa mau. Anak muda, kalau banyak anak muda teman-temanmu yang masih muda berambisi, mengejar cita-cita menjadi orang sukses, kaya, jabatan tinggi, tinggalkan itu, tinggalkan itu. Bukan berarti saya bilang kalian tidak perlu bekerja, kerja sekeras-kerasnya. Tapi kalau ada ambisi seperti itu, tinggalkan itu. Karena pekerjaan kita, Tuhan yang memampukan menyertai kita, apapun pekerjaan kita, itu sudah berhasil di mata Tuhan. Bukan soal jabatan, bukan soal besarnya gajimu. Begitu juga pelajaran di sekolah dan kuliah. Tapi yang paling terpenting, sebelum kau bertindak hati-hati, apa tadi kata Yosua? Kata Allah, renungkan dulu dong, baca dulu sampai habis. Kejadian sampai Wahyu. Dan jangan labil. Kira dari seri pertama kita ini, anak muda yang kuat dan berdiri teguh, kita mampu. Anak-anak muda gereja kita GKT Raja Daud terus melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan. Sebagaimana Yosua yang tanpa pengalaman akhirnya dipakai Tuhan bisa menggantikan Musa menduduki tanah.